matanya tertunduk, penampilannya syar'i. Seingat saya sabda Nabi yang mengatakan bahwa innal mar'ata idza balagatil mahid falam yaslu ayra minha ila hadza wa hadza. Perempuan itu kalau sudah balik, kata Rasul, tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Saya melihat hadis itu dalam dirinya, Mak. Mudah-mudahan kalau rasa malu tersebut dia miliki, sampai kapanpun dia akan punya rasa malu. Masya Allah. Kuat. Cinta bencinya jelas. Sesuai dengan sabda Rasul. Setelah paham silsilah, tahu, oh iya layak. Subhanallah. Maka nanti ketika dia menjalani rumah tangga dengannya, kalau dibilang gak ada ujian mah bohong lah. Karena rumah tangga ini kan indahnya karena ujian. Orang suka takut diuji dalam rumah tangga itu. Padahal ujian dalam rumah tangga itu yang mendatangkan cinta kita kepada Allah. Ada orang mengeluh, Ustaz, saya sudah menikah selama 20 tahun, Ustaz. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Subhanallah, Ustaz, 20 tahun ini saya seakan-akan diberikan rahmat dan nikmat, Ustaz. Suami saya betul-betul pasangan yang ideal, layak dicontoh, pantas ditiru lah. 20 tahun dia tidak berbuat hal-hal yang membuat saya sedih. Tapi ujian pun datang, Ustaz. Masuk tahun ke-21, dia menguji saya betul-betul, Ustaz. Ya Allah, Ustaz, bayangkan, Ustaz. Dan si Ustaz cerita aja, nggak usah ngebayang, saya pusing udah bayangin macam-macam, sudah ngobrol aja udah. Tahun ke-21 dia menguji saya, dia terpincut wanita lain, Ustaz. Coba bayangkan, udah cerita saya nggak mau bayangin udah. Sakit hati saya, Ustaz. Ya, wallahu alam lah kalau sakit kau rasa. Tapi kalau saya boleh komentar sedikit lah. Ini Anda harusnya bersyukur. Lu kok bersyukur, Tad? Ya, Anda menikah dengan manusia namanya, betul. Karena kalau selama 21 tahun dia tidak berbuat salah, Anda salah nikah, pasti sama malaikat kalau begini, betul. Jadi kalau satu kesalahan yang Anda anggap salah, itu menghilangkan kebaikan yang 20 tahun, Anda nggak sportif. Ingat bahwa Allah betul-betul memandang kebaikan, diberikan pahala, kesalahan pun diberikan dosa. Jangan jadi orang yang gara-gara panas setahun diguyur hujan sehari, tidak. Lihat, bencinya karena Allah, cintanya karena Allah. Orang yang begini akan merasakan nikmat karena dia tahu sekali bahwa kemuliaan itu datang dengan ujian. Allah uji manusia untuk mendatangkan kehusyuan. Maka kalau sampai dia berkata, tapi saya nggak kuat dengan ujian ini, Ustaz. Jujur, Ustaz, ada gak doa yang bisa menjauhkan saya dari ujian? Wallahu alam. Tapi kalau seandainya Anda minta hidup Anda nggak diuji, kalau saya boleh saran, pilih kain kafan dah. Karena hidup ini ujian. Kamu nggak mau diuji, ya mayit. Karena cuma mayit yang nggak diuji. Fitnah kubur ada, tapi kan ujian kubur tidak ada. Karena orang kalau sudah meninggal ya putus semua hubungan, betul. Kecuali 3 perkara, sedekahnya waktu hidup, ilmunya yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Makanya kalau kita datang ke makam kan kita ngucapin salam, betul. Sementara kita tahu hukum salam adalah menjawabnya fardu kifayah, betul. Jadi kalau fardu kifayah yang dimaksud, kalau udah ada yang jawab cukup, nggak usah semuanya. Ada yang masuk, Assalamualaikum, 1 orang aja, Waalaikumsalam. Nggak usah semuanya, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Masuk lagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kapan kajiannya kita kalau begitu? Ya 1 orang jawab sudah cukup. Nah kalau kita masuk ke lubang ke areal pemakaman, kita mengucapkan salam, kan lebih dahsyat lagi. Nggak perlu jawaban, betul? Assalamualaikum ahlal kubur. Jangan jawab dah. Gitu ya. Karena kalau jawab udah lain cerita nih urusannya gitu ya. Ima jantungan di tempat, ima atret. Kita nggak tahu dah kalau udah begitu. Atau WO, walk out. Ya, jujur loh. Kalau kita berilmu kita tahu lah. Kalau meninggal anak Adam putus semua hubungan sudah.
3 hal ini yang perlu kita cari dalam hidup. Belajar cinta dan benci karena Allah.